time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. And this concert just for two, cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. Tryna keep doing it right when you on my mind, cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I won't do you wrong, cause this is our first song. Yeah, let's take a flight through the clouds in the sky. Yeah, you already know that I'm taking requests. Tell me what to do, where we going next, I'll leave it up to you. Take all your reservation debate on what's going on inside your mind, your heart, your soul. Switch it up and be alive, take it all the way. It'll be okay when the moment is right. I'll make sure I'm in tune, and this concert just for two, cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No. Tryna keep doing it right when you on my mind, cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I won't do you wrong, cause this is our first song. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Dek? Nama saya Denada Arya Amelia Putri. Tinggal di Raung Air Putih. jurusan kuliah di IS ini apa? Sekretaris Administrasi. Apa alasan Adek kuliah di ISISIA ini? Yang pertama, alasan saya kuliah di sini itu karena dekat dari rumah. Yang kedua, karena di LKPIC ini itu mengutamakan pengembangan untuk skill kerja. Karena yang dibutuhkan dalam dunia kerja itu ada di sini, jadi saya kerja di sini. Jadi goalnya? Tujuannya ingin mengasah skill untuk bekerja. Siapa nama Dek? Hendra Pirandi. Apa alasan kuliah di Istana Education College? Alasan saya berkuliah di sini, saya ingin mengasah kembali ilmu IT saya dan ilmu sekretaris saya. Jurusan apa diambil? Jurusan administrasi perkantoran. Nanti kalau setelah lulus ini diperkirakan kerja di mana? Insya Allah kalau ada peluang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang nih? Alhamdulillah sehat. Habis puasa? Puasa. Oke. Insya Allah. Dek, di IS ini ngambil jurusan apa? Saya di sini mengambil jurusan Sekretaris Administrasi. Sekretaris? Administrasi. Siapa namanya? Masda Ismita. Panggilan? Masda. Masda. Apa alasan Masda kuliah di IS ini? Menurut saya ISC ini salah satu tempat perkuliahan yang tidak hanya mengutamakan pengetahuan, tetapi di sini juga mengembangkan skill yang kita miliki sehingga kita bisa dipergunakan oleh dunia kerja pada saat ini. Goalnya setelah tamat di sini? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berada di IIC Istana Education College. Apa kabar Pak Utama Sirim? Kabar baik, Pak. Terima kasih sudah menyambut kedatangan dari channel saya, Pak. Channel kita Kreatif Info baru pemula lah, Pak, main di YouTube ini kurang lebih 1 tahun lah, Pak. Alhamdulillah dengan beberapa kawan yang lalu dengan Rika kami dimagarkan di Dinas Kominfo di CTV beberapa bulan yang lalu. Oh ya, Pak, perkenalkan diri dulu, Pak. Siapa nama lengkapnya, Pak? Nama Utama Silim. Utama Eskom. Iya. Sudah apa, Pak? Sudah lama menjadi dosen, Pak?
Saya kalau menjadi dosen mengajar sebenarnya sudah lama dari tahun 97. 97. Tapi kalau di sini 2013 awal. 2013 awal di Pekanbaru Pak ya. Yang baru dari 97. Kalau boleh tahu dulu di mana ya Pak? Maksudnya dosen di Pekanbaru dulu di Dulu saya pernah di sama sebagai di IP tapi itu namanya komputer. Kemudian di TI Kuputindo. Oh ya, pernah saya dengar juga Pak ya. Itu kan ada Stephen Ide Lungkar. Lembaga kursus komputer saat itu lagi booming-boomingnya Pak kan? Bahkan saya dulu dengan Pak Jepri itu sama-sama tuh dengan di komputer. Saya dulu kuliah di Pekanbaru Pak, jadi tidak asing lagi gitu Pak. Oh ya Pak, kalau untuk di sini Pak, Bapak sebagai dosen apa Pak? Di sini saya mengajar sebagai dosen komputer, dosen untuk mengajar mata kuliah desain dan teknik. Desain grafis. Pak, sejak kapan IEC berdiri? Dan itu Pak bisa diceritakan lah Pak awal-awal sejarahnya IEC ini Pak? IEC jadi setahu saya informasi Pak Jek dulu dari tahun 2012. Pak Jek sendiri sebenarnya sudah pernah membuka lembaga di Pekanbaru, kemudian melihat peluang ada di Siak, beliau buka ya, ada peluang di Siak untuk mencerdaskan anak-anak Siak di melalui program IEC ini. Itu dibuka sekitar tahun 2012 yang mana tidak salah sih kita masih menggunakan laptop. Ada laptop yang masih ya boleh kata laptop jadul lah. Jadul, ya. Pentium masih Pentium lah ya. Kita ada sekitar puluhan lah waktu itu, dan kelas yang ada itu baru kelas yang belajar 3 bulan, kelas 3 bulan Office. Belajar Microsoft Office. Jadi kemudian barulah berkembang untuk di 2013 baru buka diploma satu yang program 1 tahun ini. Oh ya Pak, apa saja keunggulan IEC ini Pak? Kalau kita bicara soal keunggulan IEC, pertama IEC itu dari segi strategis tempat dia berada di Jalan Kota. Oh iya, di Jalan Raja Kecil ya Pak. Di Jalan Kota. Kemudian boleh dikatakan ini salah satu-satunya lembaga yang boleh dikatakan ada kelas komputer yang khusus untuk Office, untuk yang 1 tahun, bahkan untuk ada paket yang 6 bulan, ada juga untuk yang bahasa Inggris, bahkan juga ada yang untuk S1. Oh iya Pak, jurusan apa aja yang ada di sini Pak? Kalau di jurusan di sini ada kita yang tahun ini Pak ada 3. Yang tahun ini seperti ada jurusan sekretaris administrasi dan manajemen. Kadang-kadang tiap tahun kadang-kadang menyesuaikan dengan kondisi atau minat peluang pekerjaan. Kemudian yang kedua ada jurusan komputer desain, grafis dan advertising. Periklanan ya, advertising Pak ya. Kemudian teknik komputer dan digital bisnis. Nah, ini yang untuk program yang 1 tahunnya ada 3 jurusan ini. Alhamdulillah Pak ya. Pak ini kalau apa yang Bapak harapkan dari siswa setelah dia selesai ini Pak, selesai dari tempat kuliah di IEC ini? Saya mungkin kalau mengajar karena udah lama dari tahun 97, banyak dari siswa-siswa itu yang alhamdulillah sudah bekerja. Apa yang diharapkan tentu kita mengharapkan anak-anak itu bekerja. Karena mereka ini kan yang belajar di sini ini bukan lagi yang boleh dikatakan hanya untuk belajar, tetapi mencari pekerjaan. Makanya ini semacam lembaga keterampilan khusus yang mana tamat dari sini anak-anak punya skill. Dan kita itu punya skillnya, bahkan kita punya skill-skill yang boleh dikatakan dibandingkan kita yang kuliah, ini langsung bisa anak-anak praktekkan. Jadi anak-anak kalau tamat dari sini sampai di mereka magang, kita harapkan tempat magang yang mereka bekerja itu langsung menarik mereka kerja. Karena mereka sudah dilatih dengan keterampilan komputernya, administrasinya segala macamnya. Nah ini tentu merupakan daya tarik sendiri bagi harusnya bagi perusahaan ataupun instansi-instansi yang mana tempat mereka magang, moga-moga dengan skill yang mereka miliki dapat pekerjaan gitu. Dan alhamdulillah
banyak anak kita yang tamat dari sini langsung ditarik. Contoh kemarin di apa yang di Infocom. Infocom Iya. itu ditarik anak kita. Dan itu jurusan yang saya ajar desain. Saya kan kerjaan juga Pak beberapa tahun yang lalu, ilmu untuk desain grafis, untuk desain komputer itu di OPD atau instansi sangat dibutuhkan gitu Pak. Saya aja Iya, Pak. waktu juga kemarin saya juga bekerja di instansi pendidikan. Jadi saya contoh, Iya, saya Pak. bekerja saja itu bukan karena sarjananya saya, Iya Pak. tapi karena saya punya keterampilan komputer tadi Hmm. itu. Justru tidak dipandang ijazah. Hmm. Ada di meja dinas itu sampai setinggi ini. Iya Pak. Iya, Berkali. itu tidak dipandang sama kepala Hmm. dinas. Hmm. Tapi yang kepala dinas pandang, nah, Anda punya skill apa? Hmm. Dites saya. Alhamdulillah saya bisa sudah tarik kerja. Itu tidak ada melihat saudara atau apapun kerabat. Tapi karena skill. Jadi Iya Pak. begitu dengan anak kita yang ada di sini ini karena mereka punya skill tanpa memandang siapa orang tuanya dari mana. Alhamdulillah ditarik banyak itu. Oh iya Pak, kalau untuk kemampuan skill sendiri, kalau Bapak melihat bagaimana Pak kecepatan anak-anak kita di sini Pak? Di sini kita pertama dilatih anak-anak skill belajar typing, mengetik 10 jari. Lalu misalnya di komputer, saya kebetulan karena juga bekerja di instansi pemerintah. Jadi saya apa yang dikerjakan di kantor itu, misalnya seperti membuat SPJ, seperti membuat desain atau membuat apa pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan kantor yang ada di instansi pemerintah, itu kan rata-rata sama aja di seminar itu. Nah saya terapkan di sini belajarnya. Misalnya contoh di kelas 6 bulan yang saya ajar, misalnya office, apa yang dipelajari di kantor saya terapkan supaya nanti waktu mereka magang, mereka nggak kaget. Langsung teraplikasikan gitu Pak ya? Apa yang dipraktikkan itu saya ajarkan mereka sudah dipraktikkan sih. Materi yang pelajaran ini saya terapkan. Dengan pas magang atau terus jadi pekerjaan nanti kita dapat pekerjaan. Alhamdulillah mereka nggak kaget lagi udah tahu. Ini salah satu trik saya bagaimana supaya anak-anak ini tidak kaget pas mereka magang. Jadi karena kalau kita belajar berdasarkan itu, saya yakin tidak cukup. Iya Pak. Nah, jadi kita kalau kita pakai ilmu yang saya terapkan di kantor, kalau saya terapkan dengan mereka, kalau mereka pakai, mereka makan mereka urus ya, kita tahu apa yang mereka lakukan. Itu contoh dari ilmu office, karena kantor kan kebanyakan kan office. Nah, kelebihan lain, kalau di kantor kan banyak ngerti cuma office, tapi kalau usaha komputernya nggak bisa. Alhamdulillah dengan anak-anak diberikan dengan ilmu lain teknisi, kalau ada kerusakan laptop, ada kerusakan lain, alhamdulillah anak bisa. Nah, itu membuat daya tarik tersendiri bagi pemerintah, khususnya ya instansi pemerintah ini untuk menarik anak-anak ini. Ternyata tidak hanya pakai office tapi juga bisa Perbaikan. Nah, kenapa tidak diambil? Mereka juga bisa typing dan juga mereka bisa desain. Jadi ini salah satu modal tanpa harus ya mereka apa namanya ya punya katakanlah tak tolong sama orang lain gitu ya. Tapi mungkin dengan skill yang mereka dapatkan, juga attitude-nya juga bagus, juga daya tarik atau modal sendiri itu jadi honor atau bekerja di perusahaan maupun di instansi. Sangat luar biasa. Oh ya Pak, Bapak udah lama nih sebagai tenaga dosen maupun guru. Apa motivasi Bapak untuk siswa yang sedang menuntut ilmu ini? Motivasi saya pada anak-anak yang menuntut ilmu begini. Saya selalu menyampaikan hal-hal yang bersifat sesuatu motivasi bagaimana mereka ini sekarang belajar. Itu bukan mencari nilai, tapi mencari kerja. Ini bedanya kalau kita kuliah. Jadi saya balik, kalau orang kuliah cari yang namanya ijazah. Tapi kalian di sini cari kerja. Maka apapun yang ilmu kalian tuntut sekarang ini nanti bisa diterapkan di dunia kerja. Tolonglah banyak-banyak belajar, lalu banyak praktik segala macamnya. Karena cuma hanya belajar saja dengan tanpa praktik juga tidak cukup. Kita ini kan di sini 1 tahun misalnya. Jadi harus banyak betul-betul mereka mempraktikkan tugas-tugas atau apapun yang dikasih oleh dosen. Ya, lalu mereka terapkan, lalu mereka praktikkan. Ya, insya Allah dengan skill yang mereka dapatkan tadi, ya kan tentu membuat mereka termotivasi untuk bekerja. Ini yang kita harapkan. Jadi motivasi kita juga melakukan semacam pembuatan materi. Jadi adalah apa namanya itu boleh dikatakan ide-ide dalam mengajar juga. Jadi kita tidak hanya fokus dengan satu
materi, tapi mungkin dengan menerapkan beberapa baik itu secara praktek maupun secara teori. Jadi kalau kita menerangkan suatu materi, kadang-kadang macam jurusan yang lain juga ada yang membawa ke lapangan, misalnya itu yang keluar gitu. Atau mungkin didatangkan orang-orang yang misalnya sekretaris, mungkin didatangkan mungkin kayak pelajaran table kita datangkan Untuk penyegaran gitu Pak ya. Gitu. Jadi ada semacam apalah ide-ide tertentu supaya anak-anak ini tidak hanya belajar di ruangan tapi juga di luar ruangan. Jadi juga ada ide-ide seperti itu. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak wawancara singkat kita nih Pak. Semoga para pemirsa saya Kita Kreatif Info bisa menjadi inspirasi. Demikianlah wawancara singkat kami dengan Bapak dosen Utama Silim Eskom. Sangat luar biasa, sangat inspirasi. Dari Jalan Raja Kecil, Imam Warodi, Kita Kreatif Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.